Dah, sip. Wajib, Mas. Lu jangan bikin ketawa dong. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam pernyataan Tuhan Yesus. Dengan ini gereja menyambut Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini di awal bulan November di tahun 2020. Kami juga terus mendoakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian agar kiranya dalam setiap aktivitas Bapak Ibu dan Saudara sekalian selalu dalam penjagaan Tuhan Yesus Kristus. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada kaum muda yang melayani pada hari ini di tengah-tengah memperingati Hari Sumpah Pemuda, tentunya jadi kaum pemuda Gereja Baptis Indonesia ini melayani pada kegiatan ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua. Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kesetiaannya dalam mendukung pekerjaan Tuhan dalam apapun itu dan juga melalui persepuluhan dan persembahan serta janji iman atau PGG. Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga bisa melihat pokok-pokok doa yang terlampir di warta gereja yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian dan juga ada laporan keuangan persembahan gereja. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Hari ini kurasa bahagia. Tanpa memandang di antara kita.
Kita akan nyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Panggilan berbakti diambil dari Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, betul Tuhan Engkau maha besar, Engkau maha tinggi, Engkau maha mulia ya Tuhan. Kami percaya dan kami menyerahkan semua keluh kesah kami, kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kemanapun kami pergi pasti juga Engkau yang menyertai jalan kami ya Tuhan. Dan kami tidak takut apapun karena Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami boleh berdiri di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Kami boleh mengikuti ibadah, rangkaian ibadah-Mu ya Tuhan. Kami percaya juga pasti Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, dengan siapapun kami beribadah ya Tuhan, kami yakin kami hanya
menyatukan hati kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, sertai dalam ibadah pada pagi hari ini agar kami benar-benar bisa mendapatkan hikmat dari Engkau dan kami bisa mendapatkan berkat dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, agar benar ya Tuhan apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melanjutkan rangkaian ibadah kita. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Bacaan Alkitab akan dipimpin oleh Mbak Yunda. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mbak Yunda. Sebelum kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi Sujarwo, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Jangan Aku Dilalui. Mari kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan sahabat kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan kami, Allah kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Pasti Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Berkatilah semua jemaat Tuhan, supaya mereka dalam naungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan, mereka dijauhkan dari yang jahat, mereka dijauhkan dari kondisi-kondisi yang tidak baik. Bahkan di saat virus corona yang sedang wabah di negeri kami ini, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya setiap jemaat Tuhan di gereja ini diberkati Tuhan. Dan juga cukupkan kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang sedang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Berkati pula untuk gereja ini Tuhan. Kami panjatkan syukur karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan memberkati untuk kesehatan kami. Tuhan berkati kegiatan kami yang masih banyak kami menggunakan secara online. Biarlah iman jemaat Tuhan akan terus terpupuk, terpelihara, sekalipun kami belum bisa ibadah secara offline. Kami percaya segala yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah iman jemaat Tuhan senantiasa terpelihara dengan baik. Dan juga Tuhan memberkati pula untuk semua jemaat Tuhan dan bahkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Untuk penginjilan, untuk pelayanan yang ada di cabang-cabang kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Baik itu di Sentul yang dilayani oleh Pendeta Muda Andreas, di Kerawang yang dilayani oleh Pendeta Muda Tri, di Purwakarta juga Tuhan memberkati, di mana kami juga bekerja sama dengan Gereja Baptis Cibadak dan juga Gereja Baptis Betani Sukabumi. Kami juga berdoa Tuhan berkati untuk hamba Tuhan yang dibutuhkan di Purwakarta. Biar Tuhan akan menyiapkannya. Demikian juga si Seeng dalam kekosongannya dalam kekosongan sedang mencari gembala sidang. Biar Tuhan yang akan menolong, mempersiapkan sehingga pada waktunya Tuhan siapkan. Dan berkati Pendeta Yadi yang melayani di Lampung, kami serahkan di Tulang Bawang, dan bahkan juga Tuhan berkati untuk di Lubuk Linggo, di U2 Kadadi yang juga membutuhkan gembala sidang. Biarlah Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk lingkungan kami, supaya kehadiran kami betul-betul menjadi garam dan terang. Berkatilah Tuhan kegiatan-kegiatan kami dalam sepanjang kami lakukan. Terlebih untuk rencana Natal yang sudah semakin dekat. Bila Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan pertolongan, hal yang baik untuk kami tetap bisa merayakan, namun juga kami tetap merayakan dengan aman. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Dan juga kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Akhirnya kami serahkan untuk negeri kami. Tuhan memberkati bangsa negeri kami, supaya bangsa negeri kami diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Tuhan menyertai perjalanan negeri kami ini Tuhan. Khususnya pemimpin kami, khususnya para pemimpin kami yang sekarang ini sedang fokus untuk menangani penyelesaian COVID-19. Tolonglah ya Tuhan, kami bersyukur untuk mendengar antivirusnya yang sudah didapatkan dan tinggal diedarkan. Kami berdoa Tuhan supaya antivirus ini betul-betul menjadi penangkal sehingga virus corona tidak akan berkembang lagi di negeri kami, sehingga ekonomi dan juga masyarakat bisa mengalami kenyamanan dalam bekerja dengan tidak merasa takut dan cemas lagi. Dan bahkan anak-anak Tuhan yang beribadah, mereka bisa kembali beribadah dengan bertemu satu dengan yang lain. Kami serahkan negeri kami ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Inilah sahabat kami Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia
Tuhan berkati untuk rencana MUBES yang akan diadakan pada bulan Agustus 2021 nanti. Dan juga Tuhan memberkati untuk panitia, memberkati untuk persiapan tempat yang akan kami gunakan. Demikian pula dana biaya yang kami butuhkan. Kami serahkan juga ya Tuhan, supaya gabungan Gereja Baptis ini menjadi gabungan yang seia sekata dalam melakukan misi dan visinya dalam memenangkan banyak orang untuk Engkau. Berkati juga lembaga-lembaga, baik itu rumah sakit, baik itu lembaga pendidikan sekolah tinggi teologi, lembaga literatur baptis yang di Bandung, demikian juga kampus yang ada di Kediri, demikian juga yang di Bandung, dan kami juga serahkan untuk dana pensiun dan juga lembaga-lembaga yang lain, bahkan lembaga pertanian baptis yang ada di Bengkulu. Semuanya kami serahkan kepadamu. Biarlah semua yang diwenangi untuk menangani semuanya ini bisa melakukan dan mengerti apa yang harus dilakukan. Khususnya juga gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gabungan Gereja Baptis. Tuhan memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan mereka di saat kondisi seperti ini. Kami percaya Tuhan tetap memelihara, baik mereka yang melayani di pelosok-pelosok, baik mereka yang melayani di pedesaan maupun juga di kota kecil dan kota besar. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka semua, sehingga mereka, para hamba-hamba Tuhan ini tetap bisa melayani dengan baik dan bahkan terus dipakai Tuhan, karena Tuhan mencukupkan dengan tidak kurang satu apapun, dan mereka bisa mengembalakan gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah sahabat kami, dengan penuh sukacita kami panjatkan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Sebelum kita persembahan, kita akan menaikkan satu buah pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Memberi diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bisa memberikan persembahan dan persepuluhan serta janji iman melalui rekening gereja yang tertera di bawah sini. Kita akan berdoa untuk persembahan yang dipimpin oleh Kak Agnes. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami Tuhan untuk beribadah bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri dan berkat yang Kau beri Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami persembahkan padamu Tuhan, kepada gerejamu, kepada pelayananmu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar berkat yang boleh kami persembahkan boleh memperluas kerajaanmu Tuhan, boleh memperluas pelayananmu Tuhan kepada gereja-gerejamu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat orang-orang yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati, Kau akan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengar satu buah pujian dari perwakilan PKMB Gereja Baptis Jatibening. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
karena berkat dan pimpinan-Mu yang luar biasa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berita firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami yang memperdengarkannya. Dan Tuhan, berkata-katalah secara jelas, supaya setiap berita firman Tuhan hari ini memberkati kami. Siapapun yang mendengarkan firman hari ini, biarlah mereka mengalami satu perubahan untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk untuk anak-anak muda yang hari ini pasti luar biasa karena hari Rebu yang lalu saudara kita memperingati hari Sumpah Pemuda. Nah saudara, saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan, semuanya pasti dalam pelindungan Tuhan. Nyalakanlah api semangat pelayananmu. Ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda yang pada hari Rabu yang lalu, di mana diperingati, dan hari ini anak-anak muda kita melayani. Pemuda pasti identik dengan semangat saudara. Terkadang semangat kita pun akan semakin redup, apalagi di saat banyaknya pergumulan hidup. Terkadang semangat kita mulai lemah dan bahkan lesu. Apalagi saudara di saat kondisi saat mewabahnya virus corona, banyak orang tidak bersemangat lagi. Namun hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyalakan api semangat kita, khususnya di dalam kita melayani Tuhan apapun kondisinya. Banyak orang saat ini hanya pasrah. Banyak orang saat ini hanya berkata, hidup soro, rekoso, susai, cari upo, sudah tidak ingat dino, tiap hari selalu kerja, badannya sampai loro-loro, tapi hidup tidak punya opo-opo. Apapun yang terjadi saudara, tetaplah selalu bersemangat. Banyak orang tetap menjalani hidup dengan menggerutu, bahkan selalu nesu-nesu. Kalau malam tidak bisa turu, hatinya sedih melulu, sehingga tiap hari tidak bisa guyu, namun wajahnya menakutkan kayak hantu. Itu seringkali terjadi saudara. Memang kondisi seperti ini banyak orang yang patah semangat, tidak bersemangat lagi, gersulo, dan bahkan selalu memiliki sikap yang tidak lagi berapi-api. Oleh sebab itu saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus, di dalam Yesus pasti kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Apapun tantangannya. Kalaupun hidup rekasa, tetapi tidak dirasa. Sekalipun pemasukan tidak seberapa, tidak kecewa, tetapi tetap bersyukur saja. Makin hari belajar untuk setia dan terus berdoa dan berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti hidup kita makin hari makin bahagia. Berkatnya melimpah secara luar biasa. Bahkan hidup kita penuh sukacita seperti di surga. Pasti ini menjadi satu harapan saudara. Dan khususnya untuk anak-anak muda, milikilah semangat yang tidak mati. Kalaupun diberhadapan dengan tantangan tanpa henti, teruslah tetap berdiri. Kalaupun harus menghadapi masalah yang bertubi-tubi, tidak lari ataupun mengundurkan diri. Walaupun kondisi tidak mengenakan hati, teruslah setia untuk berbakti dan melayani.
Tetaplah meyakini bahwa Tuhan pasti melindungi dan memberkati. Untuk anak-anak muda lagi, ini menjadi satu peringatan supaya anak-anak muda tetap menyalakan api semangatnya. Karena pemuda identik dengan semangat. Anak-anak muda harus tahan uji, bermental sekuat besi. Semangat harus selalu berapi-api dalam segala kondisi. Harus terus berprestasi, jangan selalu bilang gengsi. Jangan mudah emosi, kerjakan segalanya dengan hati. Dan juga selalu berhati-hati. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berarti. Kejarlah terus apa yang menjadi mimpi, namun juga harus berjanji untuk setia pada Tuhan sampai mati. Oleh karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen harus punya kehidupan yang berbeda. Khususnya dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Kita harus punya semangat di dalam kondisi apapun. Bahkan semangat untuk terus mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan orang yang bersemangat, rasanya senang, rasanya bergembira ketika kita melihatnya. Namun sebaliknya, apabila kita melihat orang yang selalu tidak bersemangat, orang yang selalu menggerutu, orang yang selalu mengeluh, pasti kita tidak menyukai ketika berkumpul dengan orang yang seperti itu. Semua orang pasti suka dengan semangat. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu semangat, selalu ingin semangat. Namun terkadang semangat seseorang, karena seringkali yang terjadi semangat seseorang itu karena terjadi sesuatu di dalam dirinya. Mungkin karena keadaan baik. Kalau anak-anak muda mungkin cintanya diterima sehingga dia semangat. Kalau juga mungkin ekonominya lancar, keinginannya terpenuhi, baru banyak orang bersemangat. Namun sebaliknya ketika itu terjadi, hidup terasanya begitu sulit, ekonomi begitu sulit, apakah kita tetap punya semangat? Rupanya orang semangat ini adalah orang yang memiliki iman yang lebih kuat daripada orang yang suka mengeluh. Orang yang bersemangat rupanya orang yang memiliki keyakinan akan hidupnya daripada orang yang sering kali mencemaskan kondisinya. Oleh karena itu saudara, apapun keadaan kita, mari kita selalu bersemangat. Keadaan sekalipun tidak bisa membuat kita bahagia, mungkin ekonomi kita seret, mungkin uang kita cupet, dan mungkin kepalanya jadi mumet. Apapun sulitnya, tetaplah bersemangat. Wah, luar biasa saudara. Inilah firman yang bisa kita lihat hari ini mengajak kita untuk terus bersemangat. Dalam nas hari ini kita belajar bagaimana supaya kita selalu bersemangat apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Saya percaya masing-masing pasti punya pergumulan, masing-masing pasti punya persoalan. Tetapi hari ini mari kita belajar untuk selalu bersemangat. Yang pertama saudara, kunci untuk kita beroleh kehidupan yang bersemangat adalah fokus kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kunci supaya kita beroleh kehidupan yang bersemangat adalah fokus kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika saya melihat di sini, menarik sekali. Pasti kita semua pernah mendengar lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya. Oke Brim, silakan.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Haba Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah semua untuk kehendakmu. Nah, kira-kira begitu saudara ya. Nah, jadi pujian ini menjadi menarik sekali saudara. Mengapa? Rupanya semangat ini adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Dan fokus kita tidak berubah. Tidak pindah ke lain hati apapun keadaannya. Bahkan tresno kita, sayang kita kepada Tuhan itu selama-lamanya apapun kondisinya. Rupanya inilah saudara yang akan menjadikan kita menjadi orang Kristen yang bersemangat. Walaupun kita sering banyak orang Kristen itu berubah-ubah. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang tidak, kadang semangat dan sebagainya. Tetapi saya berharap jemaat di sini, khususnya juga anak-anak muda di sini, teruslah bersemangat, cintailah Yesus. Dan tanpa melihat kondisi apapun, kita semua harus bersemangat. Nah, firman Tuhan hari ini sangat menarik sekali saudara. Kalau kita melihat Lukas 14 ayat 25 sampai 26, apa yang dikatakannya? Banyak orang turut berjalan bersama Yesus. Yesus menoleh dan berkata kepada mereka, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Ketika saya membaca ini saudara, saya bingung. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Apakah kita tidak boleh menyayangi istri kita, orang tua kita, saudara kita? Rupanya ayat ini menarik sekali saudara, bahwa mengikut Yesus itu memang tidak gampang. Ada hal-hal yang penting, yang mungkin itu berharga, yang mungkin itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita tinggalkan. Ada banyak orang mempunyai suami dan istri, akhirnya mereka tidak menjadi setia. Ada orang yang memiliki orang tua, sehingga orang tuanya malah membuat mereka tidak setia. Nah, rupanya ini yang menjadi hal yang menarik yang Tuhan Yesus inginkan. Bahwa mengikut kami, mengikut Yesus itu begitu susah. Rasanya ayat ini mengajak kita memang bukan untuk tidak menghormati orang tua, tidak untuk menghargai istri dan menyayangi anak-anak. Tetapi jangan sampai melalui keluarga-keluarga yang kita cintai itu, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pas hari Minggu, seharusnya keluarga menjadi satu keluarga yang kompak untuk mendahulukan Tuhan. Tapi bagaimana kalau sang suami, kalau sang istri mengajak dulu untuk berjalan-jalan dan melupakan Tuhan. Dan rupanya inilah yang dikatakan Tuhan. Mengikut Tuhan itu tidaklah gampang. Bagaimana kadang pilihan-pilihan yang paling penting itu tidak menjadi penting ketika kita harus mendahulukan Tuhan. Berapa banyak orang yang gagal menjadi pengikut Tuhan karena tidak kuat di dalam menghadapi tantangannya. Ayat 24 berkata, ingatlah tidak
tidak seorang pun dari antara tamu-tamu yang sudah diundang itu akan menikmati makanan pesta saya ini. Artinya saudara, banyak orang yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Tuhan Yesus juga pernah memberikan nasihat bahwa banyak orang yang mau menjadi muridku. Ada orang yang harus siap masuk jalan sempit, artinya tidak bisa santai, artinya tidak bisa seenaknya sendiri, artinya harus fokus sepenuhnya kepada Tuhan dalam melewati segala tantangan apapun. Dan dalam mengikut Tuhan harus ada banyak harga yang harus kita bayar. Seolah-olah Yesus hendak mengatakan, baiklah kalau kamu mengikut aku, tetapi sejak awal kamu harus tahu bahwa tidaklah mudah. Sebaiknya kamu jangan terburu-buru daripada kemudian hari kamu menyesal. Sebaiknya kamu menghitung dulu dan baru mengambil keputusan. Mungkin kita sering dengar bagaimana orang Kristen yang dulu setia akhirnya meninggalkan Tuhan. Apa penyebabnya? Mungkin banyak. Apa persoalannya? Mungkin banyak. Apa yang akhirnya membuat dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan Tuhan? Tuhan sudah mengatakan dalam ayat ini, Tuhan sudah mengatakan dalam nas ini, memang mengikut aku tidaklah gampang. Sehingga ayat 28 mengatakan apa saudara? Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia duduk menghitung dahulu biayanya, supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Lalu ayat 31 berkata, kalau seorang raja yang mempunyai 10.000 tentara mau berperang dengan raja lain yang mempunyai 20.000 tentara, tentu raja itu akan duduk mempertimbangkan dahulu apakah ia cukup kuat untuk melawan musuhnya itu. Rupanya kata Tuhan di sini adalah ketika engkau mengikut Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, memang ada harga yang harus kita bayar. Pertimbangkanlah dengan baik. Jangan sampai kita mengikut Yesus secara emosional, sehingga pada waktunya nanti kita meninggalkan dia. Seperti seorang yang membangun menara, membangun tanpa perhitungan, akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Seperti seorang raja yang ingin menghadapi musuhnya, walaupun tentaranya hanya sedikit. Oleh karena itu dia akan berhikmat, dia akan bijak. Kalaupun dia paksakan untuk melawan, dia kalah. Karena dia hanya memiliki 1.000 tentara, sedangkan musuhnya 20.000 tentara. Langkah yang baik adalah berdamai. Nah saudara, jadi Tuhan menasihati kita supaya kita mengikut Tuhan itu dengan sadar, bukan hanya ikut-ikutan saja. Jangan jadi pengikut Tuhan asal-asalan. Di dalam firman Tuhan tadi berkata, Tuhan juga menyinggung tentang garam. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, garam itu tidak akan menjadi garam yang memenuhi fungsinya, tidak ada manfaatnya lagi. Karena memang garam itu harus asin. Kalau garam itu menjadi tawar dan tidak ada rasanya, itu tidak berguna. Itu hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh karena itu saudara, janganlah kita hanya menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Sebatas KTP saja, sebatas kartu identitas saja. Namun kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan setia akan firman Tuhan. Sekalipun ada banyak harga yang harus kita bayar, tetapi upah kita pun yang ditawarkan Tuhan begitu luar biasa. Oleh karena itu anak-anak muda, oleh karena itu kita semua teruslah menjadi pengikut Tuhan. Lihatlah kerajaannya itu sebagai semangat untuk kita bisa mencapainya. Jangan mundur di tengah jalan, tetapi teruslah cintai Tuhan apapun kondisinya. Ajak keluarga kita, ajak teman kita, bahkan saudara, adik-adik yang punya kekasih, ajaklah kekasihnya sejak pacaran untuk menjadi orang yang setia. Pasti disitulah ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Buat apa kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mencerminkan dari ajaran Kristus sendiri.
Seorang yang menamakan dirinya Kristen, dia harus menjadi garam yang memiliki dampak yang baik di sekitarnya. Apalah gunanya dia menjadi Kristen atau disebut sebagai garam, tetapi dia menjadi tawar. Dia hanya mempermalukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak muda yang hari ini melayani dan anak-anak muda yang hari ini mendengarkan firman, ingatlah dimanapun kalian berada, kalian sudah menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Jadilah garam yang bisa dirasakan di tengah teman-temanmu, di tengah pergaulanmu. Beranilah berkata tidak untuk setiap hal-hal yang akan menghancurkan hidupmu. Masa mudamu harus menjadi masa yang sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Teruslah bersemangat karena kita punya fokus kita, karena kita berfokus kepada Tuhan. Lalu yang kedua, menjadi orang Kristen harus benar-benar mempersiapkan diri menjadi pengikut Kristus. Menjadi Kristen harus benar-benar mempersiapkan diri kita supaya kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam nas tadi berkata, ketika Tuhan mengatakan banyak orang yang nanti akan mengundurkan diri, banyak orang yang nanti akan berpaling dan meninggalkan aku. Tuhan bukan mengatakan mengikut aku enaknya saja, tetapi Tuhan mengatakan kepada para orang banyak pada waktu, ketika engkau mengikut aku ada banyak hal yang harus engkau menangkan, yang harus engkau kalahkan, dan banyak hal yang harus engkau bayar. Jika Tuhan Yesus mengatakan untuk meninggalkan sanak saudara ataupun apa yang ada lalu mengikut Tuhan, artinya Ia mengajak kita bukan untuk membenci, tetapi kita mengajak kita untuk mempertimbangkan apakah hal yang penting itu hanya menjadi penghalang untuk kita menjadi orang Kristen yang setia. Apa yang kita dewakan sehingga itu menjadi penghambat untuk kita menjadi orang Kristen yang setia. Anak-anak muda, apa yang engkau sekarang sedang dewakan? Memilih pergaulan, apakah engkau memilih dalam melayani Tuhan? Memilih untuk setia, apakah engkau memilih untuk pergi dengan pacarmu? Rupanya saudara, rupanya adik-adik, untuk mengikut Tuhan itu tidaklah gampang. Namun hari ini Tuhan mengatakan, bisakah engkau mengutamakan aku? Bisa engkau mendahulukan aku? Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru aku akan menambahkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Jadi rupanya ketika saya melihat di sini, menjadi seorang Kristen yang setia dan terus bersemangat, itu tidaklah gampang. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, ketika engkau mengikut aku, hendaklah engkau benar-benar mempersiapkan diriku. Engkau harus pikul salib, engkau harus sanggup memikul salibnya, apapun kondisinya. Sehingga ketika saya melihat firman Tuhan hari ini luar biasa. Harga mengikut Tuhan itu mahal. Mengapa mahal saudara? Karena Yesus sangat berharga dan kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga jika kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Mengapa firman ini mengatakan Yesus begitu berharga? Karena Dia Tuhan. Dia lebih berharga dari apa yang kita miliki. Dan apapun yang kita miliki tidak pernah bisa menebus apa yang sudah pernah Dia buat dalam hidup kita. Apa yang menjadikan Yesus berharga? Apakah karena tawaran Yesus yang dapat memberikan hidup kekal? Tetapi nasihat ini luar biasa. Kita seringkali menganggap Yesus berharga, tetapi kita tidak dapat meninggalkan apa yang menjadi terpenting, berhala dalam hidup kita. Itu menjadi satu penghalang untuk kita bisa mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh. Mazmur 20 ayat 8 begitu indah saudara. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya, ada pula yang mengandalkan kudanya, tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah kita. Jadi apapun yang kita punyai di dunia ini
tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki Yesus. Jadi semangat dalam mengikut Tuhan sangatlah diperlukan. Tanpa semangat, tantangan yang akan menimpa hidup kita, kita akan menjadi undur, kita akan menjadi kabur, dan kita akan hancur. Saudara, ini menjadi peringatan buat kita. Nyalakan api semangat pelayananmu. Mengapa? Karena mumpung kita masih dipercaya Tuhan untuk melayani. Melayani adalah satu sikap yang harus kita kerjakan. Karena itu bukti untuk kita menjadi pengikutnya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetaplah setia. Tetaplah setia, teruslah bersemangat. Jadi seorang Kristen yang bersemangat, ia akan sungguh-sungguh mau melayani dengan cepat. Ia merespon pekerjaan Tuhan dengan cepat, kuat menghadapi tantangan yang dahsyat, imannya meningkat pesat, hidupnya penuh dengan mukjizat dan selalu menjadi berkat setiap saat. Ia tidak minggat karena persoalan berat, ia mengikat pada persekutuan yang sehat. Jadi saudara, kiranya ini menjadi satu renungan buat kita. Nyalakan api semangat kita. Terus anak-anak muda, bangkitlah, dahulukan Tuhan. Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Mari nyalakan api semangat kita dalam kita melayani Tuhan. Dan jangan biarkan padam. Tetapi teruslah menyala dan menyala. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Apapun kondisi kita hari ini, Tuhan tahu. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan pun mengerti. Namun hari ini kita sudah mendapatkan berita firman. Memang mengikut Tuhan tidaklah gampang, tidaklah mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang kita bayar itu tidak seberapa dengan apa yang nanti akan Tuhan berikan bagi kita. Pertimbangkanlah terus menerus hidup kita. Pada waktu kita mulai melangkah untuk keluar dari jalur Tuhan. Pada waktu kita mulai berhenti dan tidak mau setia lagi. Pada waktu kita memutuskan undur dari segala apapun yang untuk memuliakan Tuhan. Baik itu undur dalam pelayanan, undur dalam kegiatan, undur dalam apapun. Pertimbangkanlah itu. Karena kita akan kehilangan banyak hal. Namun hari ini, nyalakan api semangat pelayanan kita. Nyalakan kesetiaan kita terus menerus, jangan pernah berhenti. Sekalipun mengikut Tuhan itu begitu mahal. Pujian ini kami menyiapkan bagi kita. Bagi Yesus semuanya. Ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Yang kedua, tanganku terjatuh
Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini akan dinyanyikan dengan setengah suara. Saudara yang mendengarkan hari ini, silakan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada banyak tantangan memang saudara ketika kita mengikut Tuhan. Tapi tantangan itu tidaklah seberapa dengan berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk menjadi pengikut Dia yang setia. Banyak orang juga menunda untuk setia karena kepentingan-kepentingan duniawi, karena kepentingan-kepentingan yang menurutnya bahwa itu tidak akan bisa datang 2 kali, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Dia nggak mempedulikan persekutuan, dia tidak mempedulikan ibadah, dia tidak mempedulikan berdoa, dia mempedulikan membaca firman dan sebagainya. Ingatlah saudara, mungkin kita bisa berhasil secara dunia dengan materi yang berlimpah, tapi kita akan kehilangan kerajaan surga. Hari ini saudara, firman Tuhan menantang kita. Mari kita mempertimbangkan kembali untuk setiap hal yang kita lakukan. Maukah, ikhlaskah, relakah kita mendahulukan Tuhan? Pujian yang terakhir kita akan pujikan bersama-sama. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah berfirman begitu luar biasa, mengingatkan kami kembali untuk terus bersemangat dan menyalakan semangat kami untuk selalu menjadi pengikut Engkau yang setia. Biarlah firman yang sudah Engkau ucapkan, yang sudah kami dengar, akan menjadi berkat buat kami. Seberat dan sedasat apapun yang kami alami, teruslah kami berfokus kepadamu Tuhan dengan tidak kehilangan semangat untuk kami setia kepadamu. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kesetiaannya. Namun semakin hari, nyala semangat mereka semakin menyala. Mereka akan terus menjadi garam yang mengasini sekitarnya. Mereka akan menjadi terang yang menerangi sekitarnya. Sehingga pun dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Berkati anak-anak muda kami, jagai mereka, lindungi mereka. Bahkan ketika mereka bekerja, ketika mereka melakukan kegiatan, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari hal-hal yang negatif yang ingin membuat gagal masa muda mereka. Tapi biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang terus memegang firman-Mu dan mencintai Engkau dan berkata tidak untuk setiap perbuatan yang tidak baik. Kami serahkan anak-anak muda kami Tuhan. Berkati mereka dengan pasangan hidupnya. Biarlah mereka memiliki pasangan hidup yang sehati, seia sekata. Pasangan hidup yang saling melengkapi, yang bisa maju bersama di dalam firman, di dalam Tuhan, yang bisa setia bersama. Sehingga mereka nanti akan menjadi keluarga yang bahagia. Sertailah anak-anak muda kami Tuhan. Dan biarlah di hari yang penuh luar biasa ini, Engkau menyertai anak-anak muda kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami semua. Dan kami juga menyerahkan
semua ibadah yang sudah kami lakukan kiranya berkenan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kiranya pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan anugerah dan rahmat Tuhan akan tercurah atas kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.